Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Sipri dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-27 4 Oktober 2020. Ada dua pesan penting yang Tuhan tegaskan kepada kita semua sebagai orang beriman Katolik pada hari Minggu ini. Yang pertama, iman harus berbuah dalam kehidupan setiap hari. Buah macam apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan mempersatukan kita dengan damai sejahteranya, yang senantiasa menyertai kita setiap saat? Tidak lain adalah buah yang baik. Wujudnya adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, yaitu seluruh kebajikan Kristiani yang patut di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tuhan meminta bahwa semua kebajikan Kristiani yang merupakan buah baik dari iman atau wujud dari iman kita itu dipikirkan, dipelajari dan diterima. Namun tidak berhenti pada tiga hal itu. Tuhan juga meminta supaya semua itu dilakukan dalam hidup setiap hari atau diwujudkan dalam keseharian kita. Dengan ini, saudara-saudari terkasih, Tuhan juga secara tidak langsung meminta kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman untuk tidak berhenti pada beriman, tetapi menjadi pelaku firman atau mewujudkan iman dalam hidup setiap hari. Hal yang kedua, saudara-saudari terkasih, Tuhan meminta untuk tidak tinggi hati atau tidak sombong ketika kita sanggup menghasilkan buah baik dalam hidup setiap hari. Kecenderungan umum manusia adalah sombong dan rakus. Tatkala sukses, ia tidak lagi mengakui keterlibatan orang lain. Bahkan Tuhan tidak lagi diyakini dan diakui sebagai pemberi atau tuan dari segala kesanggupan atau keberhasilan kita dalam mewujudkan iman kita. Perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang jahat, sebagaimana kita dengarkan atau diceritakan dalam Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 pada hari ini, adalah contoh dari tindakan yang mengabaikan atau tidak mengakui, tidak meyakini Tuhan dalam keberhasilan, atau tidak mengakui keterlibatan Tuhan dalam kesuksesan kita mewujudkan firman-Nya dalam hidup setiap hari. Pesan untuk kita dari firman Tuhan teristimewa melalui Injil hari ini adalah bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti dianugerahkan kepada kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka kasih karunia yang dialirkan secara setia dan kontinu oleh Tuhan itu hendaknya tidak membuat kita sombong atau tinggi hati, melainkan membuat kita, mendorong kita makin dekat dengan Dia, makin teguh dalam iman, serta setia mengikuti Dia dan jalan kehendak-Nya. Saudara-saudari, apa yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan yang dapat kita renungkan hari ini adalah bahwa kita belum sungguh beriman kalau iman kita itu tidak kita wujudkan dalam hidup setiap hari. Iman harus berdampak baik secara sosial. Dan yang kedua, kasih karunia yang kita terima setiap saat, yang dialirkan atau dianugerahkan Tuhan dengan setia, membuat kita juga tahu bersyukur dan tetap setia kepada Dia, Sang Pemberi segala rahmat itu. Tuhan memberkati.